Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memanjat rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini adalah klimaksnya sebuah pertandingan di 10 hari terakhir. Prime time-nya bagi seorang muslim beribadah untuk memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki untuk kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini tidak dilakukan di 10 hari pertama dan kedua. Ini menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar maksimal dan optimal ketika memasuki 10 hari terakhir. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam menyambut 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ma la yastahidu fi ghairihi, sebagaimana tidak di 10 hari pertama dan kedua. Jadi kaum muslimin dan muslimat, penyambutan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, apabila kita maksimal, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir? Apakah seorang muslim kemudian ketika bersungguh-sungguh, hanya bersungguh-sungguh menyiapkan mungkin makanan berbuka dan sahur, atau akan bersungguh-sungguh untuk menyiapkan baju lebaran, atau mungkin ada sebagian bersiap-siap untuk membuat kue kering dan sebagainya, sampai akhirnya mungkin di meja makan atau mungkin di ruang tamu sudah penuh dengan berbagai macam kue yang ada penyambutan untuk lebaran. Bukan seperti itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ay al-ashr al-awakhir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan ketika masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu, yaitu mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi apakah kita mempunyai gesper 10 hari terakhir disuruh mengikatkan sampai mungkin sekencang-kencangnya? Bukan seperti itu maknanya. Bagi yang tidak mempunyai gesper, jangan khawatir, karena maknanya adalah ini makna kiasan. Ini adalah makna yang mengatakan bahasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, bahkan menjauhkan istri beliau, bahkan tidak berhubungan badan dengan istri beliau. Jadi para ulama juga menafsirkan bahwasanya padahal bagi seorang suami istri melakukan hubungan suami istri ketika di malam hari itu adalah halal, bukan terlarang dan tidak dosa. Tapi Rasulullah SAW menjauhkannya untuk apa? Untuk maksimalkan untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan hubungan tersebut? Karena Rasulullah beritikaf
Dan salah satu syarat itikaf tidak melakukan hubungan suami istri. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tidak hanya berhubungan dengan suami istri melakukan hubungan saja, tapi lebih daripada itu bahwasanya ketika ada hal-hal yang halal atau mubah, maka di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan seorang muslim hendaknya ditinggalkan. Maksimalkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, apabila kita ingin membuat kue kering, kemudian ingin memesan, beli baju sebagainya, pada dasarnya itu adalah mubah, tidak terlarang. Tapi manakala kita lakukan di 10 hari terakhir, ini adalah prime time-nya Ramadan, ini adalah puncaknya, klimaksnya, olimpiadenya seorang muslim di 10 hari terakhir, harusnya kita bertanding, kemudian kita maksimalkan, kita gaspol ya, untuk ibadah. Adapun kita rem benar-benar untuk maksiat, kemudian kita beralih kepada hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak terlarang, tapi itu adalah melupakan atau mengalihkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai. Bahkan ada sebagian anak-anak kita, siswa SMP IT Arkan Cendekia, ada yang mungkin 10 hari terakhir mereka nongkrong, kemudian mereka mabar, main game, kemudian ada yang main futsal. Sebenarnya main futsal selama itu boleh-boleh saja, tapi manakala dilakukan di 10 hari terakhir, maka kita akan rugi. Kenapa? Akhirnya kita capek, kemudian jam 9, jam 10, akhirnya kita terlelap, kemudian Lailatul Qadar pas malam itu mungkin turun, sampai akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Itu yang pertama. Syadda mi'zarahu, kencangkan ikat pinggangnya, dan ini kiasan menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk beribadah pada malam itu atau 10 hari terakhir. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya ya. Malam-malam kita digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, renungi setiap mungkin fase-fase kehidupan kita ya. Ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, mungkin kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pernah mungkin kita melakukan dosa paling besar, walaupun itu mungkin tanpa sadar dan sebagainya, maka waktu di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, waktunya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat, berzikir dengan penuh pentadaburan, penghayatan, sehingga di 10 hari terakhir kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, yaitu akan diampuni segala dosa-dosa kita. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang bangun untuk beribadah, melakukan sholat, berzikir, kemudian melakukan aktivitas ibadah yang lainnya karena iman, yakin bahwasanya ini adalah akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang menghidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Yakin ini adalah sabda Rasulullah SAW yang akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang surga, membuka pintu royan, kemudian dosa-dosa kita akan digugurkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita memaksimalkan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu wa ayqadha ahlahu, kemudian kita membangunkan keluarga kita. Kita jangan sampai asik beribadah sendiri. Mungkin kita bisa menyiapkan kita sendiri untuk datang ke masjid, untuk beriktikaf, tapi kita melupakan anak, istri, mungkin suami dan sebagainya yang di rumah, paman, bibi dan sebagainya, semua diberikan, dikasih warning, dikasih chat, kemudian diingatkan, nanti malam kita sudah mulai itikaf, nanti malam kita sudah masuk 10 hari terakhir, ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya grup keluarga, maka dihimbau di situ, mari kita semua keluarga, kakak, adik, paman, bibi, tante, dan sebagainya, diingatkan bahwasanya ini adalah 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kalah dengan apabila kita pertandingan, masuk final, kemudian tiap hari kita latihan, kemudian kita kalah dengan yang lainnya. Adapun ini adalah momen setahun sekali, tidak tiap bulan. Apabila kita tidak maksimalkan bulan suci Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang merugi.
bangunkan saudara-saudara kita, bangunkan anak istri kita. Bayangkan ini adalah kenangan yang paling indah di dalam keluarga seorang muslim. Quality time yang paling indah adalah ketika menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bayangkan apabila seorang suami membangunkan istrinya, kemudian mereka bangun, ada yang melakukan sholat, ada yang membaca Al-Quran, mungkin kakaknya membaca Al-Quran, adiknya mungkin lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta ampun, mungkin abahnya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah yang di situ menghidupkan malam Lailatul Qadar atau masjid yang dihidupkan malam Lailatul Qadar, maka keluarga-keluarga yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diturunkan maghfirah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kencangkan ikat pinggang kita, gaspol untuk beramal soleh di bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, dan rem segala bentuk maksiat yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.